Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin, Bapak Ibu. Oke ya. Kali ini kita akan membahas kembali yaitu rekap soal PPG 2022 tahap 1 kemarin yang berjumlah 11 FR Bapak Ibu atau 11 soal yang dikeluarkan pada tahap 1 ya. Ini merupakan kisi-kisi terbaru indikator 27 sampai 30. Insya Allah dalam sekali tes Bapak Ibu akan lolos. Amin ya robbal alamin. Dan kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti tahap 1 dan semoga lolos. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti pretest PBG tahap 2, silakan simak baik-baik ya pada tahap ini Bapak Ibu. Oke, seperti biasa ya, kita tetap semangat Bapak Ibu untuk mencapai yaitu PPG pada tahun 2022 ini. Semoga kita semua pada PPG tahun 2022 ini kita berhasil dan lolos. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita masuk yaitu dalam bentuk indikator soal yang pertama Bapak Ibu. Oke. Yang akan kita bahas pertama indikator 27 yaitu disajikan kasus tentang pembelajaran di kelas. Ya, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai karakter yang tersirat dalam kegiatan pembelajaran. Oke, di sini indikatornya adalah mengidentifikasi nilai karakter Bapak Ibu. Oke. Kita perhatikan dulu kata kunci dari suatu indikatornya yaitu mengidentifikasi nilai karakter ya di dalam proses pembelajaran. Seperti ini soalnya Bapak Ibu. Satu, Pak Anton dalam proses pembelajarannya selalu membiasakan peserta didiknya untuk berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kita tandai Bapak Ibu kata kuncinya yaitu berdoa. Selain itu, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik diajak untuk merenung sejenak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan ya sehingga peserta didik sangat tenang dalam mengikuti pembelajaran. Berdasarkan kondisi tersebut, nilai karakter yang tersirat dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Religius, B. Nasionalisme, C. Kemandirian, D. Gotong royong, E. Integritas. Oke ya, di sini kata kuncinya kan kita sudah tahu ya, yaitu berdoa sebelum pembelajaran dan kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Berarti artinya ada hubungan antara manusia kepada Tuhan gitu ya. Karena di sini ada mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dan kita berdoa sebelum proses pembelajaran. Maka ini karakter yaitu jawabannya apa Bapak Ibu? Yaitu religius. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2 masih indikator yaitu ke-27. Apa tadi Bapak Ibu? Indikator ke-27 yaitu mengidentifikasi nilai karakter Bapak Ibu ya. Bu Citra, guru di SD Bahagia Pagi. Pada waktu pembelajaran tentang membuat model tiruan gunung berapi, terlihat para peserta didik membuang sisa kertas koran dan karton di dekat meja mereka. Bu Citra sudah berulang kali memperingatkan agar peserta didik selalu menjaga kebersihan kelas. Namun sepertinya mereka masih belum mengindahkannya. Andi yang duduk di barisan paling belakang tiba-tiba mengambil sapu dan membersihkan lantai kelas. Tindakan yang dilakukan Andi merupakan bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter, khususnya karakter. Oke, Bapak Ibu. A. Tanggung jawab, B. Cinta lingkungan, C. Pemaaf, D. Jujur, E. Rajin. Di sini kata kuncinya apa, Bapak Ibu? Kata kuncinya yaitu Andi yang duduk di belakang tadi tiba-tiba mengambil sapu dan membersihkan. Ya, Andi mengambil sapu dan membersihkan lantai kelas. Ya, ini tindakan Andi nih tiba-tiba seperti itu. Maka di dalam diri Andi sudah tertanamkan yaitu nilai karakter apa Bapak Ibu? Apakah cinta lingkungan, tanggung jawab, pemaaf, jujur, dan rajin? Maka jawabannya di sini adalah
lebih tepatnya ke A Bapak Ibu ya, tanggung jawab gitu. Mengapa kok bukan cinta lingkungan? Karena di sini yaitu tadi banyak siswa ya membuang sisa kertas karton di dekat meja mereka. Sedangkan Bu Citra sudah memperingati beberapa kali kepada siswa ya seperti ini. Jadi artinya siswa yang lain ini tidak memiliki tanggung jawab ya karena sudah sampaikan bahwa sisa karton atau sisa kertas tersebut tolong buang di tempat sampah atau dikumpulkan lalu dibuang ke tempat sampah. Namun siswa tersebut yaitu membuang di dekat meja mereka masing-masing, berarti tanggung jawab mereka tidak ada gitu ya. Sedangkan Andi ini memiliki tanggung jawab yaitu membersihkan sampah tadi ya di sekitar meja. Berarti ini merupakan nilai karakter khususnya yaitu karakter tanggung jawab Bapak Ibu ya. Oke, karena di sini ada tanggung jawab itu sendiri kepada peserta didik itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut soal nomor 3 masih yaitu indikator 27 yaitu tentang karakter. Bambang merupakan salah satu peserta didik di SD Nusa. Dia selalu ketinggalan pelajaran mengarang sebab tidak memiliki buku tulis yang cukup. Dia hanya memiliki satu buku untuk semua catatan pelajarannya, sehingga campur dengan mata pelajaran lain. Hal ini karena kondisi ekonomi sejak kedua orang tuanya meninggal dunia. Saat ini Bambang yatim piatu. Duri sebagai teman satu meja secara diam-diam memberikan kado buku tulis ya satu lusin kepada Bambang. Tindakan yang dilakukan Duri tadi ya tersebut merupakan salah satu bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter khususnya. Oke, kita pegang dulu Bapak Ibu kata kuncinya yaitu memberikan ini ya, memberikan kado buku tulis satu lusin kepada Bambang karena si Dori tadi tahu bahwa si Bambang ini adalah anak yatim piatu yang tidak mampu untuk membeli buku tulis gitu ya. Namun karena kepedulian si Duri tadi, dia memberikan kado yaitu buku tulis kepada Bambang ya secara diam-diam. Maka Duri ini memiliki sikap apa Bapak Ibu? Karakternya A. Peduli, B. Rajin, C. Tanggung jawab, D. Cinta lingkungan, E. Pemaaf Bapak Ibu. Berarti sini sudah jelas Bapak Ibu ya. Berarti karakter peduli. A jawabannya Bapak Ibu. Oke, lanjut soal nomor 4 ini yaitu indikator ke-28. Disajikan narasi tentang kompetensi guru yang profesional. Peserta dapat menganalisis persyaratan kualifikasi dan kompetensi guru yang profesional. Di sini kata kuncinya yaitu menganalisis persyaratan kualifikasi yaitu kompetensi guru yang profesional. Kompetensi guru itu ada beberapa Bapak Ibu ya. Itu harus kita ketahui ya. Oke. 4 yang termasuk kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh guru adalah di sini kan kompetensi ini kita buat kata kuncinya yaitu kompetensi profesional. Berarti kalau kompetensi profesional adalah kemampuan di bidang mata pelajaran ya itu salah satu seperti itu. A yaitu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tertulis atau bentuk lain. Di sini kalau untuk opsi A ini komunikasi dengan komunitas profesi. Berarti berkomunikasi dengan komunitas berarti ini masuk ke kompetensi sosial Bapak Ibu. Oke ya. Yang A berarti masuk kompetensi sosial berarti salah. Lanjut. Mana sosial ini ya? Berkomunikasi dengan komunitas. Gitu ya, saling berkomunikasi lah dengan komunitas lain itu berarti sosialnya. Yang B yaitu bersikap inklusif, objektif dan tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis, kelamin, agama, ras dan kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial, ekonomi. Bersikap inklusif. Ya. Di sini kan ada status sosial juga masuk kategori ke mana Bapak Ibu yang untuk nomor 4 ini sosial bisa ya?
Oke, lanjut, ini masuk sosial berarti bukan. Lanjut, yang C menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri. Ini berarti kepribadian, ya, karena menunjukkan etos kerja. Berarti ini kepribadian, berarti bukan, Bapak Ibu. Lanjut, D menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidangnya. Ah, ini Bapak Ibu ya. Berarti jawabannya adalah E Bapak Ibu ya. Karena menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Bapak Ibu. Ini merupakan kompetensi profesional. Sedangkan yang E ya, menjunjung tinggi kode etik profesi guru ini berarti menjunjung tinggi kode etik guru, menjunjung tinggi berarti ini kepribadian Bapak Ibu. Oke ya, lanjut. Jadi kita harus tahu Bapak Ibu ya, sosial kepribadian seperti itu ya. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 5, masih indikator 28 tadi. Tadi indikator ke-28 adalah keprofesionalan Bapak Ibu. Untuk membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial, salah satu upaya yang dilakukan guru adalah, ini keterampilan sosial kata kuncinya. A. Mencontohkan sikap toleran itu penting. B. Memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai toleransi dalam hubungan sosial. C. Membiasakan siswa untuk mulai membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. D. Melatih peserta didik mempersiapkan kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. E. Mengadakan diskusi untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di lingkungan. Di sini kan kata kuncinya membimbing ya Bapak Ibu ya, membimbing. Untuk membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial. Berarti lebih tepatnya mana Bapak Ibu? Lebih tepatnya kalau membimbing berarti kita artinya gini ya, mengajak siswa. Ya semua ini intinya mengajak gitu ya. Namun mengajak siswa yang menggunakan pola pikir dan menghasilkan sesuatu kesepakatan. Berarti diskusi Bapak Ibu. Berarti jawabannya adalah yang E, mengadakan diskusi untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di lingkungan. Berarti E, jawabannya Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut soal nomor 6. Nomor 6 ini masih indikator 28 Bapak Ibu ya. Perhatikan beberapa kompetensi berikut. 1. Membuat peta konsep materi. Ini materi esensial. 2. Menjadi tokoh idola di masyarakat. 3. Mengidentifikasi material yang memicu reaksi. Ini materi berarti ya, materi. 4. Menjadi tokoh masyarakat dengan rujukan informasi. 5. Mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Guru yang profesional. Salah satu ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi profesional. Oke, kata kuncinya yaitu kompetensi profesional yang diminta ya. Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru untuk, kata kuncinya kemampuan profesional Bapak Ibu dari 1, 2, 3, dan 4, 5 ini Bapak Ibu ya. Berarti kan tadi sudah dibahas pada soal sebelumnya, yaitu mengenai tentang kompetensi ya seorang guru. Di sini profesional ya, bukan sosial atau bukan kepribadian Bapak Ibu yang diminta, namun kompetensi profesional. Berarti kalau profesional berarti yang melekat pada dirinya yaitu tentang penguasaan dia dalam bentuk materi ya, pembelajaran. Berarti di sini untuk nomor 6 lebih tepat jawabannya membuat peta konsep materi. Berarti ini masuk ke profesional 1. 2. Menjadi tokoh masyarakat bukan ya. Mengidentifikasi materi ini ya. Lanjut menjadi tokoh masyarakat. Berarti kalau ada masyarakatnya berarti sosial Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut mampu mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat berarti bukan. Berarti tepatnya jawabannya adalah E ya, 1 dan 3. Karena yang diminta adalah kompetensi profesional, yaitu tentang materi pembelajaran lah, intinya seperti itu. Lanjut ya, soal nomor 7. Soal nomor 7 ini Bapak Ibu yaitu indikator 29 Bapak Ibu ya. Namun di sini tidak saya buat karena lupa ya, kita buat indikator 29 yaitu masih tentang meningkatkan kualitasnya. Contoh seperti ini.
Guru memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dikarenakan peranan yang penting tersebut seorang guru hendaknya mendapatkan kebijakan sesuai dengan regulasi profesi guru yang tentunya akan meningkatkan kualitas profesionalitas guru. Berikut ini yang merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan, untuk meningkatkan kualitas profesionalitas guru sesuai dengan regulasi dan kebijakan nasional yaitu, kata kuncinya yaitu meningkatkan kualitas profesionalitas guru. A. Guru hanya perlu memiliki kualitas merancang proses pembelajaran dan tidak perlu, di sini ada tidak perlu lagi meningkatkan, salah ya. Ada yang diminta untuk meningkatkan. B. Menyamaratakan gaji yang diperoleh guru tanpa melihat golongan ataupun tingkat pendidikan, salah. Tidak ada berkaitannya ini. C. Mengupayakan adanya program pemindahan tugas setelah melalui masa jabatan. Tidak. Oke ya. Oke, tar dulu kita coba dulu Bapak Ibu ya. Ini salah ini Bapak Ibu. Nanti nanti. Oke. Terus yang C mengupayakan mengupayakan adanya program pemindahan tugas setelah melalui masa jabatan, bukan. Salah. D. Memposisikan guru sebagai profesional dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, mengajar melalui pendidikan atau pelatihan. Iya, ini betul ya. D ini bisa nih. D. Lanjut. E. Memberikan batasan usia. Ini salah. Berarti jawabannya adalah D. Yaitu untuk meningkatkan kualitas guru adalah memposisikan guru sebagai profesional dengan memberikan kesempatan. Oke ya. Lanjut. Nomor 8. Undang-undang ya tentang guru ini. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjelaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Pernyataan yang tepat tentang profesional dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah, ini artinya gini ya. Bunyi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu tentang apa gitu ya. Yaitu A. Kegiatan seorang yang melaksanakan program pembelajaran di satuan pendidikan dan mempunyai manajemen sekolah yang sesuai dengan kurikulum. Dia bukan lari ke manajemen ya Bapak Ibu ya. A. Salah ya. B. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Kita baca dulu Bapak Ibu ya. C. Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi seni untuk meningkatkan mutu pendidikan teknologi seni. D. Agen pendidikan yang melaksanakan pembelajaran sesuai syarat pendidik pedagogik dan fasilitator bagi peserta didik. Ya. Bunyi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 itu mengenai tentang kegiatan guru loh. Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi standar. Karena kan tadi sini kata kuncinya bunyi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu tentang profesionalitas seorang guru, maka jawabannya lebih tepat ke B Bapak Ibu ya. Emang jawabannya yang B gitu loh. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa dilihat nanti ya. Bunyi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 gitu. Seingat saya seperti ini gitu ya jawabannya ya. Gitu. Lanjut soal nomor 9 ini indikator ke-30 yaitu disajikan etika ya profesi guru dapat mengenali sanksi pelanggaran kode etik. Di sini kata kuncinya etika guru yaitu tentang sanksi pelanggaran kode etik seorang guru. Bu Dani merupakan guru kelas 5 di sekolah dasar. Dari awal menjadi guru, Bu Dani selalu hanya memberikan tugas kepada siswanya. Setelah itu, kelas ditinggalkan begitu saja. Bahkan suatu ketika, Bu Dani memberikan siswanya pekerjaan yang sangat banyak namun tidak diperiksa. Sehingga membuat banyak orang tua, siswa yang protes akan sikap Bu Dani. Kasus di atas menunjukkan bahwa Bu Dani tidak profesional dan harus diberikan sanksi oleh kepala sekolah. Sanksi yang tepat yang harus diberikan kepada Bu Dani adalah
Sini kata kuncinya apa ini? Kata kuncinya seperti ini ya. Bu Dani itu memberikan tugas banyak, namun tidak diperiksa. Oke ya. Memberikan mana tadi ini? Memberikan tugas kepada siswa, setelah itu kelas ditinggalkan begitu saja. Bahkan suatu ketika Bu Dani memberikan siswanya pekerjaan yang sangat banyak, namun tidak diperiksa. Ini kata kuncinya seperti itu. Dia memberikan tugas tapi tidak diperiksa kepada Bu Dani. Artinya Bu Dani tidak melakukan, yaitu profesional ya. Bu Dani tidak memiliki sifat profesionalitasnya gitu ya. Sehingga orang tuanya marah. Ini sanksi, oke ya. Sanksi itu terbagi menjadi 3 lapis Bapak Ibu. Sanksi ringan, sedang, dan berat. Ibu ya. Kita lihat Bapak Ibu. Sanksi yang tepat pada kasus ini yang harus diberikan kepada Bu Dani adalah, ini berarti masuk kategori apa? Sanksi ringan Bapak Ibu ya, karena dia memberikan tugas dan tidak memeriksa, itu masih sanksi ringan Bapak Ibu maksudnya. A. Dilaporkan kepada Dinas Pendidikan sehingga profesi gurunya dapat dicabut. Ini enggak lah ya. Ini sudah sanksi apa nih? Berat karena sudah mencabut profesi seorang guru gitu ya. B. Dipecat. Ini juga sanksi berat ini. C. Dipindah tugaskan ke daerah yang terluar dan terpencil. Ini masih kategori sanksi sedang gitu ya. D. Diberikan keperingatan dan pembinaan untuk dapat berubah sikap dan lebih profesional dalam menjadi seorang guru. Berarti kalau sanksi ringan itu dia memberikan peringatan Bapak Ibu. Berarti jawabannya D. Yaitu diberikan peringatan dan pembinaan, itu masuk ke kategori sanksi ringan Bapak Ibu ya. Lanjut. Masih indikator ke berapa tadi ya? 30 ya. Oke, 30. Blogspot.com memuat berita tentang kekerasan yang dilakukan guru. Wah, kekerasan ya. Kejadian ini bermula pada saat itu MJ. MJ ini nama inisial seorang guru ya, yaitu guru mata pelajaran di kelas korban memberikan materi pelajaran matematika. MJ kemudian memberikan tugas matematika yang dikerjakan secara berkelompok. MJ merupakan siswa dari kelompok 4 bersama rekannya yaitu AG dan DG. MJ diduga kesal dengan kelompok 4 karena saat ia memeriksa pekerjaannya, siswanya kelompok tersebut tidak segera mengerjakan tugas yang diberikan sehingga MJ memukul bagian muka astagfirullah korban dengan punggung tangan kanannya. Akibatnya pukulan tersebut mengenai hidung korban hingga berdarah atau mimisan. Sanksi yang dikenakan kepada guru yang melakukan pemukulan tersebut yaitu A. Oke, ini masuk kategori apa Bapak Ibu? Sanksi ringan, sedang, atau berat Bapak Ibu? Dia sampai memukul Bapak Ibu ya, sampai memukul sehingga kena hidungnya dan berdarah. Ini masuk kategori sanksi sedang Bapak Ibu ya, sanksi sedang ini, bukan sanksi berat Bapak Ibu. A. Dikucilkan dalam lingkungan masyarakat sekolah. B. Penundaan pemberian hak sebagai guru. C. Diberi surat peringatan yang pertama. Ini peringatan pertama ini kan kayak peringatan teguran, ini kan ke sanksi ringan kemana tuh ya, surat peringatan. D. Dikeluarkan sebagai anggota masyarakat tidak. E. Diajukan ke dalam sidang pelayanan tidak ya. Oke, jadi ini masuk kategori sanksi sedang Bapak Ibu. Maka dia lebih jawabnya ke B Bapak Ibu ya, yaitu penundaan pemberian hak seorang guru. Oke, lanjut. Soal nomor 11 Bapak Ibu. Merdeka.com. Oke ya, merdeka.com ini masih ke indikator 30 tadi. Memberitakan seorang guru honorer berinisial FS disangka memukul siswa. Ini memukul lagi nih. Yusran Hasan 16 tahun menggunakan kayu hingga meninggal dunia. Allah ya Allah. Yusran duduk di kelas 11 di SMA. Alasan RS memukul anak didiknya hanya karena dia tidak mengenakan seragam batik sesuai perintah para guru. Yusran dipukul FS dengan menggunakan mistar kayu hingga terjatuh. Peristiwa itu terjadi pada saat apel pagi di halaman sekolah. Sanksi yang diberikan kepada guru atas perbuatan yang melanggar kode etik guru tersebut dapat berupa. Ini sudah sanksi berat Bapak Ibu karena sudah sampai meninggal ya. Oke,
A. Dikucilkan di lingkungan masyarakat, tidak. B. Dibalas dengan memukul guru tersebut, tidak ya. Oke. C. Penundaan pemberian hak, tidak. D. Menurunkan pangkat kepada, tidak. E. Hukuman tidak pidana yang dituntut oleh keluarga korban. Maka karena ini sanksi berat sampai meninggal, maka pihak korban bisa aja dia menuntut ya. Maka udah jelas lah pasti menuntut itu. Berarti jawabannya adalah E, Bapak Ibu, untuk nomor 11 karena ini udah sanksi berat ya. Oke. Jadi perlu dipahami baik-baik Bapak Ibu ya soal ini. Semoga Bapak Ibu yang akan mengikuti di tahap kedua yaitu memahami bentuk soal ini dan akan kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Sebelum lebaran ini pokoknya kita lanjutkan satu lagi pembahasan yaitu tentang FR penilaian Bapak Ibu ya, tentang penilaian. Jadi tetap ikuti aja. Silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih atas dukungan selama ini dan terima kasih atas kunjungannya. Semoga Bapak Ibu berhasil ya, semoga kita semua berhasil ya. Amin ya robbal alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.